Halo guys, kembali lagi di channel Aber Alvis. Sudah sekian lama enggak bikin video karena ada keperluan ini itu, terus agak malas juga ngeditnya. Sebenarnya sih banyak tuh project-projectan, tapi ada yang audionya error lah, ada yang kameranya belum nyala lah, ada yang footage-nya hilang lah gitu. Nah, pada kali ini kita udah mau akhir tahun. Pada akhir tahun ini kita akan membahas salah satu motor yang baru launching pada akhir tahun ini, yaitu R15 V4. Kita bukan mau review, bukan mau ngebahas R15 V4-nya, karena di video yang ini udah ada. Nah, itu bisa kalian cek kalau mau lihat pembahasan tentang V4. Kali ini kita mau ngebahas tentang perbedaan V4 sama V3 yang dari segi desain, dari segi performa, dari segi fitur, dari kokpitnya lah, dan apa-apanya semua kita bahas. Tapi kalau misal ada kekurangan atau ada kesalahan, silahkan koreksi di kolom komentar, jangan dihujat ya. Di sini kita sama-sama belajar, karena emang belum terlalu paham juga sama yang V4. Kalau V3 udah pernah nyoba. Oke, kita langsung aja ke inti videonya. Oke, yang pertama membahas soal desain. Desain dari V3 itu kan udah moge look banget ya. Udah kayak bisa digadang-gadang tuh kayak BB R1. Walaupun matanya kurang sipit. Nah, terus yang paling mencolok, yang paling moge look itu dari tampang belakangnya. Itu mirip banget sama R1 versi kecil. Lampunya garis doang, ada kayak winglet belakang, itu pokoknya yang bagian gini-gini di tengahnya ada lampunya. Nah, gitu untuk pegangan atau apa nggak tahu deh itu. Nah, itu yang paling kesannya moge look banget dari R15 V3. Kalau V3 itu pengendaliannya, jujur pertama kali waktu nyoba punya teman, R15 V3 itu rasanya enak banget dikendarai. Jadi tenaganya kan gede, tapi nggak segede GSX ya. Tenaganya gede, terus ya sekedar buat kota-kota cukup lah ya. Jadi buat nyelip-nyelip kota-kota, nyelip mobil, nyelip truk mah cukup. Nah, habis itu posisi duduknya surprisingly lebih nyaman daripada yang aku ekspektasiin sebelumnya. Kebayangkan waktu dulu pernah nyobain GSX ya. Kayak mau tiduran, Pak. Tiduran udah mau tengkurpan gini. Kalau yang Fitri ternyata katanya pegel, ternyata lebih enak emang daripada GSX. Jadi kayak posisinya tuh semi ya emang lebih sporty daripada CBR, tapi lebih nyaman daripada GSX. Kemudian dari segi fiturnya ya gitu-gitu aja ya kalau yang Fitri. Nah, di sini jelas kalau menurut aku bagus V4-nya. Karena apa? Depannya lebih agresif, belakangnya mah sama, cuman bentuk kayak gitulah, garis doang. Ini kayak gini gambar ini yang bagian depan sama bagian belakang. Jadi kalau yang depan itu kan V3 itu kesannya jujur ya, waktu pertama kali lihat V3 ini Yamaha kok di sini gini depannya gitu kan, matanya terlalu tebel. Dan mungkin tuh dulu kan belum zamannya teknologi proyektor ya. Kalau yang baru kan V4 kan proyektor di tengah doang. Nah, mungkin dulu butuh lampu yang gede tuh biar bisa mantulin cahaya gitu, kayak LED zaman sekarang yang masih dipakai di motor. Kemudian yang bikin V3 itu kurang bagus yaitu proporsinya. Kesannya belakangnya udah moge look banget nih, depannya tuh kayak kurus gitu. Nah, itu yang bikin kurang bagus. Kemudian kalau yang V4, depannya nggak usah ditanya Pak, depannya tuh kayak R7 kalau kalian lihat-lihat ya. R7, kenapa R7? Karena udah nggak ada R6, karena udah diganti R7. Nah, mirip banget kayak R7 depannya. Terus kemudian belakangnya masih sama aja. Terus yang bikin kurang menarik pada desainnya menurut aku dari V4 itu di bagian fairingnya tuh bentuknya lebih agresif yang V3 malah. Kalau yang fairingnya V4 itu gimana ya, kayak lebih elegan gitu kalau dilihat ya, menurut persepsi aku ya. Kalau kalian punya pendapat lain bisa ditulis di komen ya. Aku yang kurang dari desainnya mah itu yang di fairingnya. Kemudian yang kedua, kita ngebahas tentang tenaganya. Surprisingly
tenaga dari V4 itu malah turun dari V3-nya. Kalau nggak salah, yang V3 itu dapat 19 horsepower atau sekian lah. Pokoknya kalau aku tulis di sini, ini V3. Nah, tenaganya tuh torsinya juga segini. Nah, tenaga yang V4 itu malah turun hampir 1 horsepower. Jadi 18, berapa gitu. Nanti yang terus dikasih di sini juga nih keterangannya. Kenapa bisa turun? Padahal mesinnya sama. Mesin sama, gearbox juga masih sama. Kalau tenaga kan nggak berpengaruh sama itunya ya, nggak berpengaruh sama harga. Gak mungkin alasannya harga, nggak tahu juga. Nah, itu kekurangan dari V4. Kalau tenaga lebih tinggi si V3-nya. Kemudian yang ketiga yaitu fitur. Nah, ini V4 itu fiturnya udah ngelebihin dari V3 jauh. Bahkan dari CBR terbaru pun udah jauh banget. Yang pertama, dia punya traction control. Kemudian dia punya sistem ABS yang walaupun CBR punya nggak? Punya kayaknya. Terus yang ketiga dia punya quick shifter khusus untuk yang R15M. Punya quick shifter, tapi cuman quick shifter yang buat gear up. Gear down-nya nggak kayak MotoGP kan, gear up gear down quick shifter semua. Itu nggak bisa. Quick shifternya harusnya cuman yang gear up doang. Kemudian apa lagi? Connect, Y-Connect yang sekarang lagi digadang-gadang sama Yamaha nih. Y-Connect kayak yang disambung di HP gitu, tapi walaupun nggak terlalu berguna sih. Jujur nggak terlalu berguna. Kemudian lampunya udah proyektor yang jelas. Terus tuh yang lampu jadi lampu utama tuh yang tengah ya, yang di bagian iRam-nya yang sekarang udah jadi iRam itu jadi lampu proyektor. Terus yang kanan kiri itu lampu DRL atau lampu alis, tapi nggak jadi alis. Itu lampu DRL. Jadi kalau kalian mau masang alis tetap bisa, tapi yaitu diganti lampu DRL-nya. Kemudian apa lagi fitur-fiturnya? Selebihnya sama sih kayaknya ya. Mesin sama, suspensi juga masih upside down, tetap upside down. Yang belakang nggak tahu dah. Oh itu, barusan baca-baca nih, stangnya tuh katanya lebih mirip bentuknya ke EZR M1. Bentuknya ya, bukan apa-apa, bentuknya doang. Oh ya, sama itu speedometernya baru, speedometernya lebih gede. Kan yang biasa cuman garis ini doang nih, panjang, persegi panjang. Nah, sekarang baru bentuknya tuh lebih lebar gitu. Ada itu juga, ada titik-titik waktu nge-shiftnya kayak di MotoGP hijau ganti gigi, nah gitu. Apa lagi ya, ngebahas apa lagi? Yang pertama tadi kan desain, kedua ada tadi mesin, yang ketiga ada fitur, yang keempat ini yang paling krusial karena harganya itu melambung tinggi parah. Kalau nggak salah nih, barusan kemarin dia di postingannya itulah pokoknya harga yang 15 biasa, yang nggak M, yang biasa itu hampir menyentuh 40 juta. Lebih tepatnya kayaknya 38 sampai 39 juta sekian gitu. Nah, kalau yang R15M itu harganya lebih dari 40 juta. 43 juta kalau nggak salah. Itu at least kalian bisa beli CBR 250 bekas. Itu harganya segituan. Tergantung kondisi ya. Terus kalian juga bisa beli R25 yang bekas, yang bukan yang paling baru ya, yang sebelumnya. Kalian udah bisa beli itu harganya, walaupun fitur-fiturnya nggak ada quick shifter, nggak ada apa-apa, tapi itu fitur yang nggak terlalu berguna juga di jalan raya gitu loh. Jadi kalau untuk harga segitu untuk motor 150 cc sih kurang worth it ya. Kalau sebelum kita nyoba, maksudnya kita belum nyoba kan, belum tahu rasanya kayak gimana, peningkatannya kayak gimana kan. Kalau untuk harga segitu menurut aku kurang worth it untuk ukuran 150 cc. Mending kalau aku sih ya, kamu mending lah biasa, mending beli
CBR 250 jelas lebih ganteng, lebih powerful, lebih gede CC-nya, lebih gede pajaknya gitu kan. 43 juta mending buat beli CBR bekas daripada beli R15. Tapi tergantung kalian juga sih, CBR dapat bekas tapi R15 dapat baru gitu, bedanya gitu sih. Kita bahas apa lagi ya? Mungkin itu aja ya videonya, juga nggak usah panjang-panjang karena ini cuma ngebahas perbandingan singkat aja, nggak terlalu kompleks. Ya sekali lagi minta maaf kalau misal akhir-akhir ini jarang upload konten, kayak karena itu banyak banget tugas yang pertama, terus file-filenya pada yang ada not supported, ada yang hilang, ada yang audionya bermasalah dan kawan-kawan. Mungkin setelah ini akan ada konten nyobain R15 V3 sama sekalian update si Red Z. Karena apa? Si Red Z udah, yang si Aerox merah tuh itu udah banyak modifan ya sekarang. Nanti kita bikin video itu di video selanjutnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau misal ada kritik dan saran, silahkan tulis di komentar. Atau kalian mau konten-konten apa lagi, silahkan ditulis di komentar. Atau kita bahas helm lagi, kalian bisa tulis komentar. Oke, jangan lupa subscribe juga supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin kontennya. Jangan lupa like juga, jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau barangkali teman-teman kalian butuh perbandingan juga antara V3 dan V4 yang mau beli gitu kan. Oke, cukup sekian video kali ini. Thank you for watching. See you to next video and goodbye.